Halo, di video ini saya akan menjelaskan tentang topik diskusi terkait dengan HTTP dan SMTP. Kita singkat aja, kita sudah punya klien, sudah punya router, dan juga sudah punya server. Kita lihat di router dia ada dua buah network interface card. Kita perhatikan IP address-nya adalah 5600 dan 134. Sementara di server 135. Sementara di klien 56102. Oke, kita coba tes koneksi dulu. 192, 168, 13. Berapa tadi server? 5. Ya, 5. Oke, udah nyambung. Berarti koneksi dari klien ke server sudah nyambung. Nah, sekarang kita coba untuk mengcapture mengcapture seluruh paket dari klien ke server. Biasanya pakai WhatsApp, cuma sekarang kita coba menggunakan TCP dump. Caranya adalah kita klik saja sudo TCP dump -w, yang artinya adalah tolong seluruh paket yang lewat di capture, di dump, dan ditulis sebagai file, write sebagai file. Misalnya adalah HTTP, ikan. Ya. Passwordnya adalah password. Oke, sudah listening. Dan sekarang kita coba. Kita tes pertama kali dengan menggunakan telnet. Nah, di server ada sebuah aplikasi yang akan menjawab seluruh request HTTP. Yaitu, apa aja namanya? Kita coba lihat untuk lognya. Tel-F, varlog, httpd access.log. Oke, yang masih kemarin-kemarin, ini yang baru. Kita coba. Sekarang, telnet 192.168.135 dan portnya adalah 80 karena HTTP adalah 80 kan. Enter, sudah masuk, get, garing, enter. Sudah. Dan di sini pun kelihatan bahwa ada sebuah request dari 5602 yaitu si klien tanggal 4 Oktober jam 21.55. Dan ini GMT plus 7. Dan responnya adalah, requestnya adalah get document index. Dan respon code-nya adalah 200, yang berarti oke. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Tadi adalah tetap telnet, cuma sekarang kita pakai HTTP 1.1. Get garing HTTP garing 1.1. Kalau tadi pakai 1.0, makanya langsung setelah satu request langsung di bye-bye. Tapi kalau pakai HTTP 1, dia akan menunggu request berikutnya. Kita coba aja. Oke. Sini kita ketikkan host titik 2, misalnya Bogi. Kita ngomongnya sebagai Bogi saja. Enter lagi. Udah. Nah, sekarang kita lihat. Di sini nggak langsung keluar, tapi dia nunggu. Karena di HTTP 1, satu koneksi, satu TCP SYN, kita bisa menggunakan request dan respon yang berkali-kali. Cuma ini kalau udah terlalu lama, baru dia di bye-bye. Oke, sekarang kita coba close capture-nya. Dibilang dapat penggunaan paket, dan kita coba buka dengan menggunakan WhatsApp.
Nah, Wireshark itu sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang akan mempresentasikan hasil capture kita tadi yang pakai TCP dump. File, open, tadi di home and karena, dan kita cari HTTP recap ini. Tanggalnya adalah 4 Oktober. Open. Ini dia. Kita perhatikan, kita langsung aja ya cari ya. Ingat, karena HTTP menggunakan TCP, maka dia akan menggunakan atau melakukan TCP three-way handshaking terlebih dahulu. Ini dia. Ini handshake yang pertama, SYN, kemudian SYN acknowledge dari server, dan kemudian client menjawab dengan acknowledge lagi. Oke. Nah, kemudian, di sini agak beda. Dan akhirnya fin. Karena saya menggunakan HTTP 1.0. Makanya dia langsung finish, bye-bye. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini yang koneksi kedua, tapi pakai HTTP 1.1. SYN acknowledge, dan acknowledge. Oke. Kemudian, lihat, di sini baru keluar get HTTP 1.1. Dan respon code-nya adalah 200. Oke, clear ya. Berarti pada saat koneksi HTTP, dia akan melakukan TCP three-way handshake terlebih dahulu. Dan request-nya pun juga kelihatan di sini. Oke, dah. Nah, sekarang kita coba. Sekarang kita hapus lagi ya. rm atau remove http.recap. Nah, karena dia tadi grade-nya pakai sudo, maka ditanya, beneran mau ngapus? Ya, sudah nggak ada HTTP recap-nya harusnya. Ini nggak ada HTTP. Nah, sekarang kita coba lagi. Oke, nah, cuma sekarang bedanya adalah kita tidak menggunakan command line telnet, tapi menggunakan web browser. Oke, sebelum itu kita buka dulu web browsernya. Karena biasanya web browser itu dia pada saat pertama kali dinyalain, dia banyak melakukan koneksi-koneksi yang tidak kita ketahui. Seperti misalnya dia ngecek, ini kemana ya, ada Facebook, seperti itu. Oke, pertama saya akan menghapus dulu cache-nya. Ini, clear, clear, clear now. Oke, ya. Nah, sekarang saya lagi ke sini. Sekarang kita mulai capture. Ya. Dan sekarang kita coba browsing. 192.168.135. Enter. Seperti ini. Dan, sekarang banyak ya. Kalau tadi cuma satu baris, sekarang banyak. Kok bisa? Nah, karena yang tadi, dia hanya mendapatkan teks HTML-nya saja. Yang ini. Coba lihat. Ini cuma teks HTML-nya, tapi gambar-gambarnya belum di-download sama dia. Belum di-request. Jadi sebenarnya cuma teks saja yang di-download. Yang dipanggil pakai telnet. Makanya cuma satu. Tapi begitu kita menggunakan yang web browser, pertama memang tetap di-download yang HTML-nya. Tapi begitu di dalam HTML ada perlu gambarnya nih, download gambarnya. Makanya di sini ada pertama adalah get index HTML-nya, kemudian didapat, ada 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Berarti get lagi gambar pertama, get lagi gambar kedua, get lagi gambar ketiga.
dan get lagi gambar keempat. Oke, kalau ini udah lagi favicon ini. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba melakukan refresh ini. Ini tetap get HTML-nya, kemudian gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Refresh lagi. Oh, kenapa nggak ada di sini? Nggak ada lagi. Nah, hal itu karena pada saat dia mencoba mengirimkan get ke IP address ini, Mozilla Firefox mengecek ke cache-nya dia. Dia lihat, oh, saya sudah pernah mengakses ini. Maka daripada saya ngambil lagi dari server, saya ambil aja dari cache, termasuk gambar-gambarnya juga. Makanya kalau di sini saya hapus lagi cache-nya, oke, kemudian saya enter lagi, maka dia akan mendownload lagi. Get manual, ini gambar-gambar yang tadi ada di sini. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita coba menggunakan HTTPS. Enter. Dia bilang berbahaya nih. Tidak apa-apa, kita lanjut aja. Karena memang sertifikatnya itu self-sign. Accept the risk and continue. Udah, sama aja sih. Ya, seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba analisa trafiknya. Ctrl C. Udah, ada 186 paket sekarang. Oke, kita buka lagi. Result. Ya. Dan sekarang kita file, open, dan kemudian kita lihat di mana deh HTTP-nya. HTTP, nah ini dia. Oke, nah sekarang kita lihat yuk. Mana ya three-way handshake? Ini dia three-way handshake. Ingat tadi kita melakukan berapa kali? Pertama yang mengakses pakai web browser kan, pasti semuanya. Web browser pertama, ini dia. Three-way handshake. Kemudian get. Kemudian ada TP1. 200, oke jawabannya. Kemudian download gambarnya, download gambarnya. Dan kemudian download gambarnya lagi, dan download gambarnya lagi. Dan ini adalah scene dan acknowledge. Nah, sekarang udah. Sekarang kita coba lagi tadi yang ini. Three-way handshake, three-way handshake, three-way handshake, get. Nah, ini dia. Sini dia get manual gambarnya tadi. Kemudian ini dibilang not modified. Jadi nggak ada perubahan. Jadi berarti pada saat web browser Mozilla ini mau kita refresh tadi, dia tetap ngecek. Ngecek ke server ternyata. Tapi ngeceknya hanya ukuran saja dan timestamp. Atau juga mungkin hanya nama filenya saja. Itu tergantung dari apa web browsernya. Ada yang cuma ngecek file name-nya, ada yang ngecek sampai ukuran, ada yang ngecek sampai ke timestamp.
Nah, cuma kayak di sini dia hanya mengecek uh, di sini tulis adalah not modified date. Oh, tanggal berarti dia cek. Dia bilang tanggal nggak berubah. Berarti daripada saya download lagi dari server, ya mending saya ngambil dari kas. Seperti itu. Oke. Sama seperti ini juga. Get gambar kedua, nggak ada perubahan. Get gambar berikutnya, not modified. Dan seterusnya. Ini. Oke, nah sekarang kita coba yang tadi pakai HTTPS. Mana dia? Ini masih biasa. Ah, ini dia. Oke. Nah, apa perbedaan antara HTTP dengan HTTPS? Di HTTP, setelah three-way handshake, kita bisa langsung ngirim GET. Nah, kalau di HTTPS, karena dia secure, terencrypt, setelah three-way handshake, dia nggak boleh ngirim GET. Tapi yang dikirimkan adalah hello. Hello di sini, dia ada isi sebuah teks. Nah, teksnya itu biasanya sifatnya adalah random. Nggak tahu yang mana teksnya ini, saya juga lupa. Jadi dia ngirim teks dengan komen hello. Nah, kemudian si server dia ngasih, oke, kamu mau connect sama saya menggunakan enkripsi. Barusan tadi kamu ngirim sebuah teks ke saya. Nah, sekarang coba ini saya punya key, silakan di-encrypt teks yang tadi dan kirim lagi ke saya. Itu kata server. Nah, kemudian si klien dia akan melakukan enkripsi dan kemudian mengirimkan file yang telah terenkripsi itu jadi kayak challenge gitu, dikirimkan ke server. Nah, server dia akan membuka dengan kunci yang berbeda. Dibuka, oh dapat teks filenya dibandingkan dengan file teks yang tadi dikirimkan pertama kali ini. Kalau sama, oh berarti klien hebat, bisa melakukan enkripsi. Oke, berarti kita lanjut sekarang. Maka setelah itu, seluruh informasi yang dipertukarkan itu akan terenkripsi. Oke. Nah, tadi ada kunci yang diberikan oleh server ke klien. Itu disebut sebagai public key atau certificate. Nah, kunci yang dipegang oleh server dan dipakai untuk melakukan dekripsi file yang telah dienkripsi oleh klien, itu namanya private key. Oke, berarti si server punya dua buah key, kunci private dan kunci public. Kunci public nama lainnya adalah certificate. Nah, kunci public itu yang disebar ke semua klien. Kamu mau connect ke saya lewat enkripsi. Oke, ini public key-nya, ini sertifikatnya. Tolong encrypt file apa seluruh message yang kamu kirim ke saya menggunakan kunci ini. Oke. Nah, bayangkan private key dan public key ini seperti kunci kamar hotel. Kita sebagai uh, tamu di hotel, kita dapat public key-nya yang hanya boleh membuka satu pintu kamar saja. Kita nggak bisa pakai kunci tersebut untuk buka pintu kamar yang lain. Nah, pemilik hotel atau mungkin cleaning service-nya, dia punya kunci private-nya yang bisa membuka banyak pintu. Oke, itu bedanya antara public key dan private key. Oke, ini tentang
HTTP. Baik, ini saja dulu untuk penjelasan tentang HTTP. Silakan didiskusikan dan kalau ada pertanyaan silakan diajukan di grup. Terima kasih.